Makanya jangan langsung disumbat sama obat anti muntah. Halo. Jangan dong. Apakah saya khawatir? Tidak. Saya langsung tepuk punggungnya seperti ini dan saya bilang, well done, badan kamu pinter ya. Kalau sesuatu yang nggak baik buat badan kamu, dikeluarkan langsung. Tapi yogurtnya coba cari jangan yang komersil ya, karena kalau komersil mah kebanyakan gulanya nanti sama perasa-perasa dan pengawet-pengawetnya, mungkin bakteri baiknya juga hampir nggak ada. Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Halo teman sehat Debbie. Thank you for tetap setia dan tetap belajar naturopati. Semoga kita semua bisa membuat naturopati terkenal, viral, dan mendarah daging di masyarakat supaya kita bisa lebih sehat secara alami. Dan teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share. Hari ini saya akan membahas soal muntah dan diare, protokol muntah dan diare. Oh, siapa yang butuh ini? Siapa yang gampang panik kalau anaknya muntah dan diare? Ayo. Jangan gampang ya, jangan gampang takut dan panik. Sebenarnya muntah dan diare sama penjelasannya kayak demam sebelumnya. Demam itu kan proses natural imun sistem tubuh kita. Nah, sama dengan muntah dan diare. Muntah dan diare itu mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita. Pinter ya, Tuhan bikin badan kita segitu kerennya. Jadi kalau ada yang nggak bagus, dikeluarin cepet-cepet. Makanya jangan langsung disumbat sama obat anti muntah. Halo. Jangan dong, bahaya nanti malah patogennya ngendon dalam tubuh, virusnya malah tersimpan dalam tubuh. Kan tubuh kita itu ada masa inkubasi teman-teman. Jadi perangkat imun sistem kita akan mencoba mengeluarkan apapun itu yang tidak baik buat tubuh kita. Jadi jangan dihentikan, makanya ya. Hati-hati, ingat ini. Jadi muntah dan diare itu mengeluarkan. Contoh kasus yang sangat simpel adalah anak saya itu sebenarnya alergi dengan beberapa kacang. Ada yang levelnya tinggi sekali adalah kacang tanah ya, tapi kacang-kacang yang lain juga dia sudah membaik. Hazelnut masih oke, tidak menimbulkan kematian. Jadi kalau kacang tanah bisa menimbulkan kematian di anak saya. Nah itu kenapa makanya saya selalu berhati-hati untuk memberikan makanan kepada dia dan juga selalu membawa EpiPen. Dan saya selalu mengingatkan siapapun tidak boleh hanya langsung memberikan makanan ke anak saya karena belum tentu itu baik buat dia ya. Jadi kalau kasus alergi mematikan ini kalau di negara barat banyak ya teman-teman ya, banyak banget. Makanya kalau teman-teman sadarin kalau kita naik pesawat terbang itu nggak ada loh menu-menu yang mengandung kacang tanah. Bahkan Garuda Airlines saja sejak mereka terbang internasional itu kan tidak lagi membagikan kacangnya. Dilarang sama Airline Association, Federasi Airline Association, if I'm not mistaken itu panjangannya ya. Betul, correct me if I'm wrong. Boleh kok, kalau itu aku benar-benar nggak tahu. Ya pokoknya itu adalah Federasi Airlines Internasional. Itu aku tahu karena aku juga pernah menjadi cabin crew sebelumnya. Nah teman-teman, jadi tadi balik lagi, anak saya udah mulai agak gede kan ya. Kalau masih kecil kita bisa larang. Nah, Nutella itu kan di mana-mana. Ini kayak iklan ya? Enggak deh, bukan untuk mengiklankan, tetapi maksudnya itu susah sekali godaannya karena di YouTube ada, di TV ada, segala macam. Atau mungkin di sekolah juga dia ngeliat. Tapi sekolah anak saya karena banyak yang alergi, jadi no nuts zone. Kalau di UK itu banyak banget ya sekolah-sekolah yang tidak mengizinkan anak semua orang atau semua baik staff ataupun murid-muridnya untuk membawa apapun yang mengandung kacang kalau ada satu anak yang memiliki alergi tersebut karena ya resikonya kematian. Dan di sini juga ada policy kenapa di Indonesia ini saya mau berjuang banget untuk
melawan alergi dan sensitivitas dan intoleran ya, karena kayaknya kalau sampai di Indonesia nggak bisa makan kacang, kelar ya. Dan di sini ada polisi juga kalau ada yang namanya anafilaksis, itu adalah alergi yang tingkat tinggi ya teman-teman, yang bisa memicu kematian karena nanti ininya peradangannya di saluran pernafasan langsung nutup saluran pernafasan, jadi nggak bisa nafas. Itu protokolnya di sini adalah ambulans harus datang 2 menit, dalam waktu 2 menit dari telepon ke 999 ya di sini ya. Kalau 911 kan Amerika, kalau di UK adalah 999. 2 menit dari telepon itu dibuat, ambulan harus nyampe depan rumah. Dan kalau orangnya tidak membuka pintu, ambulan bisa mendobrak pintunya, karena bisa jadi orangnya sudah sakratul maut. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak menggampangkan soal alergi ini, karena sifatnya bisa serius, dan ini terjadi pada anak saya. Pendek cerita, waktu anak saya tiba-tiba mau beli, saya udah gede ya, anaknya oke deh kamu beli, dia ambil yang paket yang satu itu satuan, jadi ada roti panjang-panjangnya gitu dicocol. Aku bilang makannya di rumah ya nak. Dah sampai rumah, duduk, dia buka, dia makan 1 gigitan, terus tiba-tiba dia langsung ke wastafel dan projectile vomit. Apakah saya khawatir? Tidak. Saya langsung tepuk punggungnya seperti ini dan saya bilang, well done, badan kamu pinter ya. Kalau sesuatu yang nggak baik buat badan kamu, dikeluarkan langsung. Anak saya pun dari situ tidak pernah lagi meminta makanan tersebut. Dia langsung ingat, ya mama, ini nggak bagus buat saya ya, ini ada bahan yang membuat saya muntah. There you go, simple. Jadi teman-teman, karena kalau nggak dikeluarin tentunya akan menyebabkan gangguan dalam tubuh kita ya. Jadi jangan di stop. Sebenarnya kalau naturopati kita bisa 6 kali, bahkan malah 10 kali ya. Kalau orangnya masih belum lemes-lemes banget, kita akan santai dulu. Apalagi kalau orangnya masih mau minum air putih. Karena yang ditakutkan adalah dehidrasi, teman-teman. Jadi pastikan pasiennya masih minum air putih, mukanya masih segar, masih kemerahan ya, tidak pucet pasi. Biarkan dia mengeluarkan sampai kelar, istilahnya sampai keluar. Kebetulan tadi malam anak saya baru mengalami ini. Mungkin ke orang tua lain udah panik. Suami saya juga agak ujung-ujung ada namanya panik ya. Cuman karena dia sampai ke bile-bilenya keluar semua. Tapi akhirnya dia tidur. Terus sudah bangunnya pagi normal dan dia udah normal banget hari ini. Literally cuma begitu aja. Tapi itu wajar banget ya teman-teman. Begitu juga dengan diare. Biarkanlah keluar dulu, pastikan hidrasinya cukup. Nah teman-teman, kalau untuk membuat oralit, ini kan saya akan berikan, ini ada resepnya. Kalau daripada saya sebutkan ya teman-teman, ini ada resepnya yang teman-teman bisa catat, screenshot, ada resepnya. Oke, dan ingat selalu lagi, jangan fokus kasih makanan. Kalau udah kehabisan banget anak yang lemes dan minta makan, dikasih, ada di listnya di sini makanan-makanan yang aman untuk diberikan, yang simple-simple aja gitu ya, kayak roti gluten free yang dipanggang, pisang, wortel kukus, apel kukus, dipakein cinnamon. Cinnamon atau kayu manis itu mampu loh menurunkan rasa mual teman-teman. Ini dari bayi juga bisa kita berikan ya, kalau anaknya suka gumoh atau suka muntah-muntah kalau habis dikasih susu ya, itu kemungkinan anaknya laktosa intoleran loh. Coba dicek. Jadi mamahnya kalau minum produk-produk susu kemungkinan anaknya bisa gumoh-gumoh seperti itu. Jadi ini ada oralit buatan, ada yang pakai versi gula, ada yang versi non gula. Silahkan dipilih mau yang mana. Dan ini kalau bisa ditaruh ya dimana di dapur atau dimana yang gampang. Jadi entah itu papahnya bisa akses, nanti mamahnya ngurus anaknya, papahnya ini, atau ganti-gantian. Jadi kalau ada kejadian seperti ini jangan panik. Oke, kita kenali dulu penyebabnya apa. Apakah mungkin di sekolah, apakah mungkin ada makanan-makanan yang dia konsumsi yang mungkin pro-inflammatory atau dia sensitif. Ini bisa jadi indikasi. Berikutnya kalau untuk suplemennya, oke sebentar, saya kasih yang natural remediesnya dulu. Jadi makanan-makanan apa yang bisa membantu juga dalam kondisi ini. Memberikan jahe atau teh jahe, sangat bagus. Kayu manis bubuk, bisa dibikin golden milk juga ya, campuran susu kelapa atau susu kacang lainnya. Ditambahin dengan jahe dan kayu manis bubuk, itu perfect. Chamomile tea bisa membantu meredakan atau merilekskan. Peppermint juga bisa membantu. Teh hitam
boleh digunakan dengan gula sehat atau madu manuka bagus sekali. Golden Seal ini adalah suplementasi herbal. Yogurt dengan probiotik juga bisa diberikan teman-teman. Nah, suplementasinya, tapi yogurtnya coba cari jangan yang komersil ya, karena kalau komersil mah kebanyakan gulanya nanti sama perasa-perasa dan pengawet-pengawetnya, mungkin bakteri baiknya juga hampir nggak ada. Dan bukan itu ya yang itu bukan itu gulanya banyak banget teman-teman. Jadi probiotik yang alami, yogurt yang alami yang kita buat sendiri, mungkin coconut yogurt juga bisa, tapi yogurt yang terbuat dari produk susu yang organik dan grass fed. Saya harus underline, nanti malah jadi penyakit. Soalnya kalau sudah muntah dan diare itu seharusnya tidak diberikan produk susu sama sekali. Catat, ini pun orang medis pasti bilang yang sama. Kalau sudah muntah dan diare jangan diberikan yang ada produk susunya sama sekali, karena bisa menimbulkan malah efek intoleran yang mengeluarkan lebih banyak lagi. Oke, catat. Suplementasinya double probiotik. Jadi probiotiknya didoublein. Kalau anak-anak itu 5 sampai 15 billion kali 2. Kalau orang dewasa 25 billion. Tergantung umurnya masing-masing. Ini untuk meningkatkan bakteri baik dalam tubuh kita untuk melawan patogen apapun yang mencetus ini. Ini pasti ada bakteri oportunis di sini, patogen oportunis. Habis itu fish oil atau minyak ikan omega 3 kita turunin peradangannya. Kalau memang ada hubungannya dengan gangguan pencernaan, ini bagus sekali. Nah teman-teman ingat dosisnya. Kalau untuk orang dewasa, EPA-nya yang lebih penting cari yang 750 mg sampai 1000 mg. Kalau anak-anak, dosisnya cari yang DHA-nya. Jadi DHA-nya didoublein 400 sampai 450 mg, didoublein jadi 800 sampai 900 mg. Berikutnya adalah vitamin C. Anak-anak dosisnya 300 sampai 600 mg dikali 2, jadi 600 sampai 1200 mg. Untuk meningkatkan imun tubuhnya dan bisa melawan, apalagi kalau vitamin C-nya buffered ya, cari yang buffered teman-teman. Kalau orang dewasa segera cek kebutuhan vitamin C-nya ada di akun ini, gimana cara ngecek vitamin C. Berikutnya adalah zinc. Nah, zinc ini sangat ampuh. Dari dokter medis juga ada banyak yang menggunakan zinc ini ya teman-teman. Cari yang picolinate. Zinc ini untuk mengurangi frekuensi muntah dan diare di balita. Biasanya ini anak-anak yang kekurangan zinc sering muntah dan diare. Oke, semoga bermanfaat. Protokol ini ada protokol resep untuk oralitnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen gimana menggunakan resep ini atau protokol ini, suksesnya apa segala macam, dan share ya. Thank you so much for watching this. Thank you for supporting us. Jangan lupa kalau sampai 10.000 akan ada hadiah 1 paket salad master seharga 45 juta rupiah. Terus dong di support, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe juga Root of Life TV. Take care teman-teman, salam sehat selalu, love you all, take care and thank you so much, bye.